Suara guntur yang menggelegar membangunkan aku dari tidur yang terasa sangat panjang. Mataku terbuka perlahan. Berat. Seolah-olah kelopak matanya ditempel dengan lem. Hal pertama yang kulihat bukanlah langit-langit tenda medis yang bocor di desa terpencil tempatku bertugas, melainkan sebuah lampu gantung kristal raksasa yang berkilauan, memantulkan cahaya redup dari lampu tidur di sudut ruangan. Aku mencoba bangun, tetapi kepalaku berdenyut hebat. Rasa sakit yang tajam menusuk di bagian belakang kepalaku. Nyonya, Nyonya Siska sudah sadar? Suara itu terdengar gemetar, penuh ketakutan. Aku menoleh ke samping. Seorang wanita parubaya berseragam pelayan berdiri di dekat pintu, memegang nampan perak dengan tangan yang sedikit menggigil. Wajahnya pucat, seolah baru saja melihat hantu. Di mana? Di mana ini? Suaraku terdengar serak, asing di telingaku sendiri. Itu bukan suaraku. Suara melati lembut dan kecil, tapi suara yang keluar dari tenggorokanku ini terdengar lebih dalam, angkuh, dan berwibawa. Nyonya ada di kamar, di rumah Menteng. Nyonya jatuh dari tangga 2 hari yang lalu setelah setelah pesta, jawab pelayan itu, matanya tidak berani menatapku langsung. Aku bangkit dan berjalan tertatih-tatih menuju cermin besar yang berdiri di sudut kamar. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak kakiku. Ketika bayanganku muncul di cermin, aku terpekik ngeri. Wanita di dalam cermin itu bukan aku. Dia cantik, sangat cantik, tetapi dengan cara yang tajam dan mengintimidasi. Rambutnya hitam legam bergelombang, kulitnya putih terawat, dan dia mengenakan gaun tidur sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji setahunku sebagai perawat sukarelawan. Namun, ada perban melilit di kepalanya. Ini, Siska, gumamku pelan. Ingatan asing tiba-tiba membanjiri kepalaku seperti ombak pasang. Siska Pratiwi, istri dari konglomerat batubara Haryo Wijaya, wanita sosialita Jakarta yang terkenal boros, sombong, dan kejam. Ya Tuhan, aku ingat siapa aku sebenarnya. Aku Melati, perawat desa yang tertimbun reruntuhan saat gempa di Cianjur. Seharusnya aku sudah mati. Kenapa aku bisa berada di tubuh wanita ini? Nyonya, Tuan Besar sudah pulang. Beliau bertanya, apakah Nyonya sudah bisa turun untuk makan malam? Kata pelayan itu lagi, kali ini dia mundur selangkah saat aku berbalik menatapnya. Namanya Mbok Yem, ingatan Siska memberitahuku. Dan Siska pernah melempar vas bunga ke arah Mbok Yem hanya karena kopi yang disajikan kurang panas. Rasa bersalah yang bukan milikku menyelimuti hatiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang liar. Terima kasih, Mbok. Tolong siapkan air hangat. Aku akan turun sebentar lagi, kataku. Mbok Yem terbelalak. Dia menatapku seolah aku baru saja berbicara dalam bahasa alien. Nyonya, bilang apa? Terima kasih. Ulangku pelan. Mencoba tersenyum, meski rasanya kaku di wajah ini. Pelayan tua itu buru-buru mengangguk dan lari keluar kamar. Mungkin mengira benturan di kepala telah membuat majikannya gila. Rumah ini lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Pilar-pilar tinggi, lukisan-lukisan abstrak mahal di dinding, dan kesunyian yang mencekam. Tidak ada kehangatan di sini. Udaranya dingin oleh AC sentral yang berdengung halus. Aku menuruni tangga melingkar yang mewah itu, tangga yang sama tempat Siska jatuh. Di ruang makan 2 orang sudah duduk menunggu. Di ujung meja panjang itu duduk seorang pria berusia sekitar 40-an, Haryo Wijaya. Wajahnya tampan dengan garis rahang yang keras, mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat mahal. Dia sedang membaca berita di tabletnya, bahkan tidak mengangkat wajah ketika aku masuk. Dan di sisi lain meja, duduk seorang anak laki-laki kecil. Budi, tubuhnya kurus, mengenakan kemeja yang dikancingkan sampai ke leher. Dia duduk tegak, kaku, matanya menatap piring kosong di depannya. Ada plester luka di dagunya. Ingatan Siska kembali menyengatku. Luka itu, Siska yang membuatnya. Dia mencubit anak itu karena Budi tidak sengaja menumpahkan cat air di karpet Persia kesayangannya. Rasa marah dan sedih bercampur aduk di dadaku. Bagaimana bisa seorang wanita menjadi begitu kejam pada anak sekecil ini?
Budi bukan anak kandung Siska. Dia anak Haryo dari istri pertamanya yang meninggal saat melahirkan. Aku menarik kursi dan duduk. Suara kursi yang bergeser membuat Budi tersentak. Dia memejamkan mata sejenak, bahunya menegang, seolah menunggu bentakan. Sudah sadar? Tanya Haryo dingin, masih tanpa melihatku. Dokter bilang itu cuma gegar otak ringan. Jangan jadikan alasan untuk tidak menghadiri acara amal yayasan besok malam. Citra keluargaku sudah cukup buruk karena skandal mabukmu. Kata-katanya tajam, tanpa setitik pun kekhawatiran. Ini bukan pernikahan. Ini adalah transaksi bisnis. Aku tidak menjawab Haryo. Mataku tertuju pada Budi. Anak itu gemetar. Pelayan mulai menyajikan makanan. Steak daging impor, salad mewah, dan sup krim. Makanan orang kaya. Tapi aku melihat Budi hanya mengaduk-aduk supnya. Kenapa tidak dimakan Budi? Tanyaku lembut. Budi menjatuhkan sendoknya. Denting logam beradu dengan keramik terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Wajahnya pucat pasi. Maaf. Mama. Budi tidak sengaja. Jangan hukum Budi. Cicitnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Haryo mendengus, meletakkan tabletnya dengan kasar. Anak tidak berguna. Makan saja tidak becus. Amarah meledak di kepalaku. Bukan amarah Siska, tapi amarah Melati. Aku tidak tahan melihat ketidakadilan apalagi terhadap anak-anak. Cukup Mas, potongku tegas. Haryo menatapku, alisnya terangkat karena terkejut. Siska tidak pernah membela Budi. Siska biasanya akan ikut memaki, atau lebih parah, menyiram air ke wajah anak itu. Aku mengabaikan tatapan tajam Haryo dan beralih ke Budi. Aku melihat tangan kecilnya memegang sendok besar yang berat itu dengan kesulitan. Steak di piringnya terlalu besar dan keras untuk anak seusianya. Aku berdiri, mengambil piringku sendiri, lalu berjalan menuju dapur. Kamu mau kemana? Suara Haryo meninggi. Duduk, Siska. Aku terus berjalan. Makanan ini tidak cocok untuk anak yang sedang sakit tenggorokan. Apa kau tidak dengar suaranya serak? Aku masuk ke dapur yang luas dan modern itu. Para koki dan pelayan menepi dengan ketakutan. Aku membuka kulkas besar itu. Isinya penuh bahan makanan mewah, tapi aku mencari sesuatu yang sederhana. Ayam, beras, jahe, bawang putih, daun bawang. Aku menyalakan kompor. Tangan Siska yang terawat dengan manikur mahal mulai memotong ayam dengan cekatan. Para pelayan saling berbisik. Bingung melihat nyonya besar memegang pisau dapur. Biasanya, Siska bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor gas. Aku membuat bubur ayam. Makanan yang biasa kubuat untuk pasien-pasienku di desa. Hangat, lembut, dan menenangkan. 15 menit kemudian, aku kembali ke ruang makan dengan semangkuk bubur yang mengepul harum. Aroma minyak wijen dan jahe memenuhi ruangan yang steril itu. Aku meletakkan mangkuk itu di depan Budi. Makan ini, sayang. Ini lebih mudah ditelan. Budi menatap mangkuk itu lalu menatapku dengan mata lebar yang penuh ketidakpercayaan. Haryo hanya diam, matanya menyipit mengamatiku seolah aku adalah spesimen laboratorium yang aneh. Mama, tidak marah? Tanya Budi lirih. Aku tersenyum, kali ini senyum itu terasa lebih tulus. Tanganku terulur. Ragu-ragu sejenak, lalu mengelus rambutnya yang kaku karena gel rambut. Tidak. Mama tidak marah. Makanlah, nanti dingin. Budi menyendok bubur itu dengan ragu. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Matanya berbinar. Dia makan lagi, kali ini lebih cepat. Dia lapar. Sangat lapar. Sejak kapan kamu bisa masak? Tanya Haryo, nadanya penuh kecurigaan. Aku kembali duduk di kursiku, mengambil gelas air putih. Ada banyak hal yang Mas tidak tahu tentang aku, jawabku tenang. Atau mungkin, Mas tidak pernah peduli untuk mencari tahu. Haryo terdiam. Dia menatapku lekat-lekat, mencari jejak kebohongan atau sandiwara. Tapi aku balas menatapnya dengan tenang. Mata Siska yang biasanya penuh api kemarahan dan keserakahan, kini, aku yakin, memancarkan sesuatu yang lain. Kelelahan dan ketenangan.
Besok aku tidak akan pergi ke acara amal itu, kataku sambil memotong steak di piringku. Apa? Kepalaku masih sakit. Dan lagi aku melirik Budi yang sedang lahap memakan buburnya. Aku janji akan menemani Budi besok. Dia ada tugas sekolah membuat prakarya kan? Ingatan Siska memberitahuku bahwa guru Budi menelepon kemarin tentang tugas membuat batik tulis di kain mori, tapi Siska menyuruh pembantu untuk mengerjakannya. Budi tersedak pelan. Dia menatapku lagi. Kali ini ada secercah harapan di mata coklatnya yang redup. Terserah kau. Hario berdiri, melempar serbetnya ke meja. Asal jangan bikin malu aku lagi. Kalau kau berani menyakiti Budi lagi saat aku tidak ada. Tidak akan. Potongku. Habiskan makananmu Budi. Setelah itu gosok gigi dan tidur. Mama akan bacakan cerita. Hario berhenti melangkah. Dia berbalik, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Keterkejutan, kebingungan, membacakan cerita. Hario mengulangi kata-kataku seolah itu adalah lelucon paling tidak lucu di dunia. Kau bahkan tidak pernah ingat tanggal ulang tahunnya. Orang bisa berubah, Mas. Kataku pelan. Apalagi setelah hampir mati. Hario tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju ruang kerjanya. Punggungnya tegap, tapi aku bisa merasakan beban berat di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah rumah tangga ini, Budi tidak menangis sebelum tidur. Aku duduk di tepi tempat tidurnya yang bertema luar angkasa. Kamar ini mewah, penuh mainan mahal yang masih di dalam kotak tak tersentuh. Anak ini kesepian di tengah kemewahan. Aku mengambil sebuah buku cerita rakyat Indonesia dari rak buku yang berdebu karena tak pernah disentuh. Legenda Timun Mas. Dulu, ada seorang raksasa jahat. Aku mulai membaca. Budi berbaring, menarik selimut sampai ke dagu. Dia tidak tidur, matanya terus mengawasiku. Waspada. Dia takut jika aku tiba-tiba berubah kembali menjadi penyihir jahat. Mama. Panggilnya pelan di tengah cerita. Ya? Kepala Mama. Sakit? Hatiku mencelos. Anak yang sering dipukul oleh tubuh ini malah mengkhawatirkan rasa sakitku. Air mata mendesak keluar dari mataku. Aku menahannya sekuat tenaga. Sedikit. Tapi melihat Budi makan banyak tadi, sakitnya hilang. Dustaku. Budi tersenyum tipis. Sangat tipis, tapi itu adalah senyum paling indah yang pernah kulihat. Perlahan, matanya mulai terpejam. Napasnya menjadi teratur. Dia tertidur. Aku mematikan lampu tidur, lalu keluar dari kamar Budi dengan langkah tanpa suara. Di lorong yang gelap, aku bersandar pada dinding dingin. Kakiku lemas. Siapa aku? Bisikku pada kegelapan. Kenapa aku di sini? Aku berjalan menuju kamar utama. Di sana, di atas meja rias Siska, tergeletak dompet dan ponselnya. Aku membuka dompet itu. Kartu kredit platinum berjejer. Uang tunai jutaan rupiah. Foto pernikahan Siska dan Hario yang tampak sempurna namun palsu. Tapi di balik lapisan dompet itu, aku menemukan sebuah foto kecil yang tersembunyi. Foto seorang pria lain. Pria muda yang tampan dengan senyum licik. Di belakang foto itu tertulis, "Tunggu aku sayang, kita akan ambil semuanya dari Hario." Tanganku gemetar. Siska bukan hanya jahat. Dia adalah pengkhianat. Dia berselingkuh dan berencana menghancurkan suaminya sendiri. Dan sekarang, aku terjebak di tengah-tengah dosa yang tidak aku lakukan. Aku adalah Melati, perawat desa yang sederhana. Bagaimana aku bisa bertahan di sarang ular ini? Bagaimana aku bisa melindungi Budi jika ibunya sendiri adalah musuh dalam selimut? Aku menatap cermin lagi. Wajah Siska menatap balik, kali ini terlihat lebih menyeramkan di bawah bayangan malam. Baiklah Siska, bisikku pada bayangan itu. Kau sudah pergi, sekarang tubuh ini milikku. Dan aku tidak akan membiarkanmu atau siapapun menyakiti anak itu lagi. Di luar jendela, hujan mulai turun membasahi kota Jakarta. Kilat menyambar, menerangi Monas di kejauhan. Ini adalah awal dari kehidupan baruku. Kehidupan yang penuh dengan kebohongan, bahaya, dan mungkin penebusan dosa.
Pagi hari di Menteng datang dengan ketenangan yang menipu. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah tirai sutra yang tebal, tetapi udara di dalam rumah besar ini masih terasa dingin dan kaku. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Kebiasaan lama sebagai perawat yang harus bangun subuh untuk memeriksa pasien tidak bisa hilang begitu saja, bahkan ketika tubuhku sekarang terbaring di kasur seharga ratusan juta rupiah. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci muka dan menatap pantulan Siska sekali lagi. Lingkaran hitam di bawah matanya sudah sedikit memudar setelah tidur nyenyak semalam. Aku menyisir rambut panjang ini, mengikatnya menjadi ekor kuda sederhana. Tidak ada make up tebal, tidak ada perhiasan yang menyilaukan. Hanya wajah bersih dan pakaian rumah yang nyaman. Ketika aku turun ke ruang makan, Haryo sudah ada di sana. Dia sedang menyesap kopi hitamnya sambil membaca koran berbahasa Inggris. Alisnya berkerut, sebuah kebiasaan yang membuat wajah tampannya terlihat lebih tua dari usianya. "Kau bangun pagi?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Nada suaranya datar, namun ada sedikit keterkejutan yang tertahan. Biasanya, menurut ingatan Siska, dia baru akan bangun jam 10 siang dengan kepala pening akibat hangover. "Selamat pagi, Mas," sapaku. Aku mengambil tempat duduk di seberangnya. "Aku ingin memastikan Budi siap untuk sekolah." Haryo menurunkan korannya perlahan. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya berhenti pada wajahku yang polos tanpa riasan. "Kau terlihat berbeda," gumamnya. "Pucat. Apa kau sakit?" "Tidak. Aku hanya merasa lebih ringan tanpa topeng bedak itu," jawabku jujur. Aku menuangkan teh hangat untuk diriku sendiri. "Ngomong-ngomong, Mas, nanti sore aku akan mengajak Budi membeli perlengkapan untuk tugas sekolahnya." "Suruh saja sopir atau Mbok Yem yang beli," potong Haryo cepat. "Kau tidak perlu repot-repot. Lagi pula, kau pasti akan salah beli. Kau bahkan tidak tahu Budi kelas berapa." Kalimat itu menohok. Siska memang ibu tiri yang buruk. Tapi aku tidak akan membiarkan Haryo meremehkanku atau lebih tepatnya, meremehkan niat baikku. Budi kelas 4 SD. Tugasnya membuat motif batik sederhana di atas kain mori. Jawabku tenang, menatap lurus ke matanya. Dan aku tidak akan menyuruh pembantu. Ini tugas sekolahnya. Dia butuh bimbingan orang tua, bukan asisten rumah tangga. Haryo terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin membantah tapi tidak menemukan kata-kata. Keheningan canggung menyelimuti meja makan, hanya dipecahkan oleh suara denting sendok dan garpu. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar. Budi muncul dengan seragam sekolahnya yang rapi, tapi wajahnya tampak cemas. Dia menatapku takut-takut, lalu menatap ayahnya. Pagi Papa, pagi Mama," cicitnya. "Pagi sayang," jawabku sambil tersenyum lebar. "Ayo duduk. Mama sudah minta Mbok Yem buatkan nasi goreng tanpa cabai, khusus buat kamu." Budi duduk dengan ragu. Haryo terus mengamatiku, matanya menyipit penuh kecurigaan. Dia mungkin berpikir aku sedang merencanakan sesuatu yang jahat, atau mungkin ini adalah strategi baru Siska untuk meminta uang belanja lebih banyak. Sebelum berangkat kerja, Haryo berdiri dan merapikan dasinya. Biasanya, dia akan langsung pergi tanpa pamit. Tapi kali ini, dia berhenti di dekat kursiku. "Aku tidak tahu permainan apa yang sedang kau mainkan, Siska," bisiknya dingin, hanya agar aku yang bisa mendengar. "Tapi jika kau membuat Budi menangis hari ini, aku pastikan semua kartu kreditmu dibekukan." Aku mendongak, menatap mata hitam kelam itu. Di sana, aku melihat seorang ayah yang protektif, yang terluka karena gagal melindungi anaknya dari wanita yang dia nikahi. "Hati-hati di jalan, Mas," jawabku lembut, mengabaikan ancamannya. Haryo mendengus kasar, lalu berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi. Siang harinya, setelah Budi pulang sekolah, aku menepati janjiku. Kami tidak pergi ke mall mewah. Aku menyuruh Pak Ujang, sopir pribadi kami, untuk mengantar ke Pasar Majestic. "Nyonya yakin mau ke sini?" tanya Pak Ujang ragu saat memarkir mobil Alphard mengkilap itu di antara angkot dan bajaj. "Di sini panas, Nyonya. Banyak debu." "Tidak apa-apa, Pak. Budi perlu tahu dunia luar," jawabku santai.
Aku menggandeng tangan Budi. Tangan kecil itu berkeringat dingin. Dia tidak terbiasa dengan keramaian pasar. Awalnya dia kaku, tapi ketika melihat deretan kain warna-warni dan mencium aroma jajanan pasar, matanya mulai bergerak liar penuh rasa ingin tahu. Kami membeli kain mori, canting alat tulis batik, wajan kecil, dan malam lilin batik. Aku juga membelikan Budi kue ape, jajanan pinggir jalan berwarna hijau yang pinggirnya renyah. Ini, boleh dimakan mah? Tanyanya ragu memegang kue itu seperti memegang barang antik. Boleh dong. Enak loh. Coba deh, pujukku. Budi menggigit pinggiran kue yang renyah itu. Kriuk, bunyinya. Lalu dia tersenyum. Senyum yang lebih lebar dari semalam. Hatiku menghangat. Di desa dulu kebahagiaan itu sederhana. Di sini di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta kebahagiaan itu mahal harganya. Sesampainya di rumah, kami mengubah teras belakang yang menghadap kolam renang menjadi bengkel batik dadakan. Aku menyalakan kompor kecil untuk melelehkan lilin malam. Aroma khas lilin panas dan asap tipis mulai menguar, bercampur dengan aroma klorin dari kolam renang. Hati-hati, ini panas. Peringatku saat menyerahkan canting pada Budi. Budi gemetar. Budi takut salah, Ma. Nanti jelek. Seni itu tidak ada yang salah, nak, kataku sambil membimbing tangannya. Lihat, tangan harus luwes. Jangan ditekan. Biarkan lilinnya mengalir seperti air. Perlahan Budi mulai membuat garis. Awalnya bengkok-bengkok dan menetes tidak beraturan. Dia meringis, takut aku akan marah. Tapi aku hanya tertawa kecil. Itu namanya motif abstrak. Bagus kok. Ayo, lanjut lagi. Sore itu berlalu dengan cepat. Kami tertawa. Tangan kami kotor terkena tetesan lilin. Wajah Budi belepotan asap. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup di tubuh ini. Aku bukan lagi Siska si sosialita. Aku adalah Melati, yang sedang mengajari seorang anak kecil untuk percaya pada dirinya sendiri. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika ponsel Siska di saku celanaku bergetar panjang. Aku melihat layar. Nama yang muncul membuat darahku berdesir dingin. Rio sayang. Itu nama pria di foto itu. Aku menyuruh Budi melanjutkan gambarnya, lalu menjauh sedikit ke arah taman bunga anggrek untuk mengangkat telepon. Halo? Sapaku hati-hati. Sayang, gila kamu ya? Suara di seberang sana terdengar nyaring, setengah membentak tapi dengan nada sok akrab. Kenapa kemarin gak dateng? Aku nungguin di apartemen sampai jam 2 pagi. Kamu mabuk lagi? Aku menarik napas panjang. Rio. Suaranya terdengar muda, manja, dan tamak. Aku jatuh dari tangga. Gegar otak. Jawabku singkat. Hening sejenak. Serius? Terus gimana? Kamu gak apa-apa? Wajah kamu gak lecet kan? Pertanyaannya tentang wajah, bukan tentang keadaanku. Pria ini dangkal sekali. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Kalau muka kamu rusak, nanti susah kita nipu si Haryo. Rio tertawa kecil. Tawa yang membuatku ingin muntah. Tapi yang penting, dokumennya gimana? Kamu udah berhasil buka brankas di ruang kerjanya belum? Tender proyek Kalimantan itu lusa sis. Kita butuh data penawaran Haryo biar perusahaan saingannya bisa menang. Komisi kita 10 miliar lo sayang. Cukup buat kita kabur ke Eropa. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ternyata ini rencananya. Siska bukan hanya selingkuh. Dia sedang melakukan spionase industri. Dia berencana mencuri rahasia dagang suaminya sendiri dan menjualnya ke pesaing demi uang untuk kabur bersama pria benalu ini. Kejahatan ini, ini kriminal. Jika Siska tertangkap, dia akan membusuk di penjara. Dan sekarang, akulah yang ada di tubuh Siska. Halo? Sis? Kamu dengar nggak sih? Desak Rio. Aku belum bisa ambil, jawabku gagap. Haryo memperketat keamanan rumah setelah aku jatuh. Sialan, umpat Rio. Pokoknya kamu cari cara. Jangan sampai gagal. Ingat, aku punya video-video kita. Kalau kamu macem-macem atau mau batalin rencana ini, aku kirim video itu ke Haryo, habis kamu. Sambungan telepon diputus sepihak.
Aku berdiri mematung di tengah taman anggrek yang indah itu, memegang ponsel yang terasa panas di tanganku. Siska benar-benar wanita bodoh. Dia terjebak dalam permainan berbahaya dengan pria yang memerasnya. Aku menoleh ke arah teras. Budi sedang meniup kain batiknya agar lilinnya cepat kering. Dia terlihat damai. Jika Rio menyebarkan video itu atau membongkar perselingkuhan ini sekarang, Haryo pasti akan mengusir Siska. Dan jika itu terjadi, siapa yang akan melindungi Budi? Siapa yang akan menjamin anak itu tidak kembali ke dalam cangkang kesepiannya? Tidak. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Setidaknya tidak sampai aku bisa memastikan Budi aman dan mandiri. Ma, lihat. Sudah jadi. Seru Budi dari kejauhan, mengangkat kain morinya dengan bangga. Aku buru-buru menghapus ekspresi ketakutan di wajahku, menggantinya dengan senyum terbaik yang bisa kuberikan. Aku berjalan kembali ke arahnya. Wah, bagus sekali. Pujiku. Motifnya sederhana, gambar bunga dan matahari yang tidak proporsional. Tapi itu adalah karya seni terindah yang pernah kulihat. Tepat saat itu aku mendengar suara mobil memasuki halaman depan. Haryo pulang, lebih cepat dari biasanya. Aku panik. Teras belakang berantakan. Lilin menetes di lantai marmer, kompor kecil menyala, dan bau asap memenuhi udara. Haryo yang perfeksionis pasti akan mengamuk melihat kekacauan ini. Pintu kaca geser terbuka. Haryo berdiri di sana, masih mengenakan setelan kantor lengkapnya, jas tersampir di lengan. Wajahnya lelah, tapi matanya langsung membelalak melihat pemandangan di depannya. Budi membeku. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Dia mundur selangkah, bersembunyi di balik punggungku. Apa? Apa yang terjadi di sini? Tanya Haryo, suaranya rendah. Dia melangkah maju. Sepatu kulit mahalnya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. Aku menegakkan tubuh, berdiri di depan Budi sebagai tameng. Kami sedang mengerjakan PR Budi, Mas. Belajar membatik. Haryo menatap kompor kecil, lalu menatap tangan Budi yang penuh noda lilin. Dia mendekat perlahan. Budi semakin mencengkeram bajuku. Haryo berjongkok di depan kami. Dia tidak melihatku, tapi melihat kain yang dipegang Budi. Dia mengambil ujung kain itu. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan merobeknya? Apakah dia akan marah karena rumah mewahnya jadi bau asap? Haryo terdiam lama memandangi gambar matahari yang miring itu. Lalu, jari-jarinya yang kasar menyentuh garis lilin yang membeku. Ini, motif kawung? Tanya Haryo pelan. Budi memberanikan diri mengintip. Bukan, Pa. Itu matahari. Tapi, kata Mama. Abstrak. Hutu bibir Haryo berkedut. Sebuah senyum tipis sangat tipis, hampir tak terlihat muncul di wajahnya. Dulu. Haryo berdeham, suaranya sedikit serak. Dulu almarhumah nenekmu juga suka membatik di Jogja. Baunya persis seperti ini. Dia mendongak menatapku. Tatapan tajam dan penuh curiga itu menghilang sejenak, digantikan oleh sesuatu yang lain. Keheranan. Dan mungkin, sedikit rasa rindu. Kenapa kau melakukan ini, Siska? Tanyanya lembut. Kau benci bau asap. Kau benci tanganku kotor. Kau selalu bilang batik itu kuno. Aku tersenyum sedih. Mungkin karena aku sadar, hal-hal kuno itu yang justru paling berharga, Mas. Dan kenangan. Kenangan adalah satu-satunya yang kita punya saat kita pergi nanti. Haryo tertegun mendengar jawabanku. Dia berdiri perlahan. Bersihkan ini sebelum makan malam, katanya, kembali ke nada formalnya, tapi tidak ada kemarahan di sana. Dan Budi, gambarmu lumayan. Lain kali garisnya harus lebih tegas. Seperti Papa. Haryo menepuk pelan kepala Budi, sebuah gestur kaku dan canggung. Tapi itu adalah sentuhan fisik pertama yang kulihat di antara mereka. Budi ternganga, lalu tersenyum malu-malu. Haryo berbalik dan masuk ke dalam rumah. Aku menghela napas lega. Lututku terasa lemas. Satu krisis terlewati. Tapi masalah yang lebih besar masih menunggu. Malam itu, setelah Budi tidur dan rumah menjadi sunyi, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela kamar,
menatap langit Jakarta yang kelabu. Rio dan ancamannya. Brankas Haryo. Dokumen rahasia. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan Rio tanpa menghancurkan keluarga ini. Tapi bagaimana? Aku hanyalah seorang perawat, bukan detektif atau agen rahasia. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. Haryo masuk. Dia sudah berganti pakaian tidur. Di tangannya ada sebuah kotak beludru kecil. Ini, katanya sambil meletakkan kotak itu di meja rias. Apa ini? Hadiah. Karena kau tidak membuat Budi menangis hari ini. Jawabnya kaku. Dan karena kau mau repot-repot ke pasar becek itu. Aku membuka kotak itu. Sebuah bros berlian berbentuk bunga melati. Indah sekali. Terima kasih mas, kataku. Haryo mengangguk, lalu berbalik hendak keluar. Namun dia berhenti di ambang pintu. Siska, panggilnya tanpa menoleh. Ya? Siapapun dirimu sekarang, aku harap kau tetap seperti ini. Jangan berubah kembali menjadi wanita yang dulu. Pintu tertutup. Aku menggenggam bros bunga melati itu erat-erat hingga ujungnya menusuk telapak tanganku. Rasa sakit itu menyadarkanku. Haryo mulai jatuh cinta pada Siska yang baru. Tapi Siska yang baru ini hanyalah penumpang gelap. Dan di luar sana, dosa-dosa Siska yang lama sedang bersiap untuk menghancurkan segalanya. Aku harus bertindak. Besok, aku harus menemui Rio. Aku harus mengakhiri ini dengan... Aku tidak pergi menemui Rio sendirian. Itu adalah keputusan paling berisiko yang pernah kuambil. Tapi juga yang paling jujur. Pagi itu aku masuk ke ruang kerja Haryo. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel Siska di atas meja mahoninya. Layar ponsel itu menampilkan percakapan ancaman Rio dan video-video masa lalu Siska. Haryo menatap ponsel itu lalu menatapku. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah. Apa artinya ini? Suaranya rendah seperti geraman harimau yang terluka. Ini adalah dosa masa lalu wanita yang kau nikahi? Mas, jawabku tenang meskipun jantungku berdegup kencang. Pria ini Rio memintaku mencuri data tender Kalimantan. Jika aku menolak, dia akan menyebarkan video ini dan menghancurkan reputasimu. Haryo berdiri, membanting kepalan tangannya ke meja. Dan kau mau melakukannya. Jika aku mau melakukannya, aku tidak akan memberikan ponsel ini padamu, kataku tegas. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku memberitahumu karena aku ingin kau menangkapnya. Aku tidak peduli jika reputasiku hancur atau jika kau mengusirku setelah ini. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri darimu atau menyakiti masa depan Budi. Haryo terdiam lama. Kemarahan di matanya perlahan surut, digantikan oleh kebingungan yang mendalam. Dia berjalan memutar meja, berhenti tepat di hadapanku. Kenapa? Bisiknya. Siska yang aku kenal akan memilih uang dan kabur. Kenapa kau memilih untuk jujur? Aku tersenyum tipis. Sudah kubilang mas. Ada banyak hal yang berubah setelah seseorang melihat kematian. Hari itu juga, Haryo bertindak. Dengan kekuasaan dan koneksinya, Rio ditangkap polisi hanya dalam hitungan jam atas tuduhan pemerasan dan percobaan pencurian rahasia dagang. Haryo memastikan video-video itu dimusnahkan. Dia membereskan kekacauan itu dengan efisiensi yang menakutkan, tanpa melibatkan aku sedikit pun dalam proses hukumnya. Malamnya Haryo pulang dengan wajah lelah. Dia tidak marah. Dia justru memelukku. Erat sekali. Terima kasih, bisiknya di telingaku. Kita mulai lagi dari awal, ya? Kau, aku, dan Budi. Air mataku menetes. Aku ingin berkata ya. Aku ingin hidup bahagia di sini. Menjadi ibu bagi Budi dan istri bagi Haryo. Tapi aku tahu itu mustahil. Sejak hari itu, kesehatanku menurun drastis. Bukan karena penyakit medis. Dokter-dokter terbaik di Jakarta yang didatangkan Haryo tidak bisa menemukan penyebabnya. Aku sering pingsan. Hidungku sering mimisan tanpa sebab. Tubuh Siska ini seolah-olah mulai menyadari bahwa ada jiwa asing yang menghuninya. Dan dia mulai melakukan penolakan. Aku semakin lemah setiap hari. Aku tahu waktuku sudah habis. 1 bulan kemudian, aku meminta Haryo membawa kami ke villa pribadi keluarga di Puncak, Bogor.
Udaranya sejuk dan segar, jauh dari polusi Jakarta. Aku ingin menghabiskan sisa waktuku melihat hijau, bukan gedung beton. Aku duduk di kursi roda di teras villa, dibalut selimut tebal. Hujan gerimis turun membasahi kebun teh di kejauhan. Aroma tanah basah, petricor menguar kuat. Budi sedang duduk di lantai di dekat kakiku membacakan buku ceritanya dengan lantang. Dia sudah lancar membaca sekarang, tidak ada lagi gagap, tidak ada lagi rasa takut. Dan akhirnya Timun Mas berhasil lari dan hidup bahagia bersama ibunya. Budi menutup buku itu lalu mendongak menatapku. Selesai, Ma. Pintar sekali anak Mama, aku mengelus pipinya yang gembil. Wajahnya sekarang lebih berisi, lebih ceria. Budi. Ya, Ma? Ingat janji kita? Budi harus jadi anak yang berani. Kalau ada yang jahat, Budi harus bicara. Kalau Papa sibuk, Budi harus ingatkan Papa untuk istirahat. Budi adalah pahlawan kecil di rumah ini. Mata Budi berkaca-kaca. Anak ini peka. Dia tahu ada yang salah, meskipun tidak ada yang mengatakannya. Mama mau pergi, tanyanya lirih. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Setiap orang akan pergi, sayang. Tapi cinta tidak pernah pergi. Dia hanya berubah bentuk. Mungkin jadi angin, jadi hujan, atau jadi kenangan di dalam hati Budi. Aku menarik sebuah amplop dari balik selimutku. Ini surat untuk Budi. Bacalah saat Budi umur 17 tahun nanti ya. Budi mengangguk, air mata jatuh ke pipinya. Dia memeluk kakiku erat-erat. Sore harinya, Budi tertidur karena lelah menangis. Kini tinggal aku dan Haryo di teras. Langit mulai gelap. Kabut turun menyelimuti puncak gunung. Haryo menggenggam tanganku yang dingin. Matanya merah. Pria angkuh itu kini terlihat begitu rapuh. Jangan tinggalkan aku, pintanya, suaranya pecah. Aku baru saja menemukanmu, aku baru saja jatuh cinta padamu Siska. Aku menggeleng lemah. Bukan, Mas. Apa maksudmu? Aku mengumpulkan sisa tenagaku yang terakhir. Sudah saatnya dia tahu kebenaran. Dia berhak tahu siapa yang dia cintai. Yang kau cintai bukan Siska, bisikku. Siska. Dia sudah pergi saat kecelakaan tangga itu. Dia wanita yang cantik tapi jiwanya tersesat. Haryo mengerutkan kening. Kau bicara apa? Kau demam? Dengarkan aku, Mas. Tolong, aku menatap matanya lekat-lekat. Namaku Melati. Aku seorang perawat dari desa di Cianjur. Aku meninggal saat gempa bumi. Dan ketika aku bangun, aku ada di sini, di tubuh ini. Haryo terdiam. Dia ingin tertawa, ingin membantah, tapi dia melihat kejujuran yang menyakitkan di mataku. Dia mengingat perubahan drastis itu. Masakan bubur ayam, cara mendidik Budi, keahlian medis dasar, dan sikap yang sama sekali berbeda dari istrinya yang dulu. Melati. Bisiknya menyebut nama itu dengan asing. Ya, aku dikirim ke sini sebentar. Mungkin untuk menyelamatkan Budi. Dan mungkin untuk menyelamatkanmu juga, Mas Haryo. Agar kau tahu rasanya memiliki keluarga yang hangat. Napas mulai terasa berat. Pandanganku mulai kabur. Lampu-lampu villa di kejauhan tampak seperti kunang-kunang yang menari. Waktuku sudah habis, Mas. Tubuh ini bukan milikku. Aku harus pulang. Haryo mencium punggung tanganku, air matanya membasahi kulitku. Tidak peduli siapa namamu. Melati atau Siska, atau adalah istriku. Kau ibunya Budi. Terima kasih telah datang ke hidup kami. Jaga Budi, Mas, jangan keras-keras padanya. Biarkan dia memilih jalannya sendiri. Suaraku semakin lirih, hampir seperti bisikan angin. Dan carilah bahagia. Kau berhak bahagia. Gelap mulai datang. Bukan gelap yang menakutkan, tapi gelap yang hangat dan damai. Rasa sakit di kepalaku hilang. Rasa lelah di hatiku sirna. Hal terakhir yang kudengar adalah suara hujan yang menderas di atap genteng dan suara Haryo yang memanggil namaku bukan Siska tapi namaku. Selamat tidur Melati. 5 tahun kemudian. Kompleks pemakaman San Diego Hills terlihat hijau dan asri di bawah sinar matahari pagi. Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun berjalan tegap membawa buket bunga melati segar.
Dia mengenakan kemeja batik tulis bermotif matahari, motif yang sama dengan yang pernah dia buat bertahun-tahun lalu, namun kini goresannya jauh lebih rapi dan artistik. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis berjalan tenang, Haryo Wijaya. Mereka berhenti di depan sebuah nisan marmer yang indah. Di nisan itu tertulis nama Siska Pratiwi. Namun di bawahnya, ada tulisan kecil yang dipahat khusus atas permintaan Haryo. Di sini bersemayam raga yang cantik, namun kenangan kami abadi untuk jiwa yang bernama Melati. Sang cahaya di menteng. Budi meletakkan bunga itu. Dia tersenyum, tidak ada kesedihan di wajahnya, hanya kerinduan yang hangat. Ma, Budi menang lomba desain batik tingkat nasional kemarin, katanya antusias pada nisan itu. Papa juga hebat, Ma. Papa sekarang sering pulang cepat. Papa juga sudah mendirikan yayasan panti asuhan di Cianjur pakai nama Mama. Haryo tersenyum merangkul bahu putranya. Dia pasti bangga padamu, Bud. Papa tidak menikah lagi? Tanya Budi tiba-tiba. Pertanyaan yang sering dia ajukan belakangan ini. Haryo menggeleng pelan, matanya menatap nama Melati di nisan itu. Susah, Bud, jawab Haryo sambil terkekeh pelan. Susah mencari wanita yang bisa masak bubur ayam seenak mamamu dan berani memarahi papa saat papa salah. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang harum semerbak, seolah-olah ada seseorang yang sedang memeluk mereka dari dimensi yang berbeda. Di langit biru yang luas, seekor burung gereja terbang bebas menuju matahari. Cahaya itu telah pergi, tapi kehangatannya tidak akan pernah hilang dari menteng. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!